Pada 9 Februari 2024 kembali dari gym dan melihat-lihat beberapa foto YouTube. Seperti hari-hari lainnya, tiba-tiba seperti yang terlintas di benak saya harus mengurangi 10 kilogram pada akhir bulan. Jadi ya 10 kilo untuk sisa 20 hari. Sekarang izinkan saya memberi Anda latar belakang. Berat badan saya sekitar 77 sampai 80 kg selama sekitar 8 bulan terakhir, dan selama beberapa waktu saya telah mencoba untuk mengurangi berat badan saya menjadi 75 kg karena saya pikir Anda telah kehilangan berat badan. Segala sesuatu yang lain mulai membaik. Dari sudut pandang kesehatan kira-kira seperti ini, tetapi ini adalah tantangan yang cukup besar karena saya suka makan permen, saya suka makan roti, dan yang lainnya. Selain itu, saya suka makanan, jadi saya ingin makan sesuatu kapanpun saya punya kesempatan. Ketika saya sedih, saya biasanya menggunakannya sebagai makanan yang menghibur. Ketika saya bahagia, kayak hanya setinggal dan meraih skinnya dengan makanan. Ketika saya di meja, saya ingin makan sedikit, saya itu akan mulai dari sana. Namun otak saya menipu saya dan berkata, coba lagi karena itu lebih sehat, saya akan memberi diri saya yang lain dan sebagainya. Yang ingin memaksakan adalah bahwa saya mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang dibutuhkan tubuh saya, dan bahkan mencoba untuk naik dari 77 atau 78 menjadi 75 adalah tantangan yang sangat besar bagi saya. Saya belum mencapainya sejauh ini, maksud saya sampai saat ini benar-benar dimulai. Ya, dan di health plan-nya saya juga perlu memberitahu Anda, jam tangan pintar dan timbangan pintar ini, saya telah melacak tanda-tanda vital saya selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Teknologi saat ini membuatnya lebih mudah untuk melacak semua hal ini. Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak, itu hanya terjadi di belakang panggung. Jadi saya memiliki garis dasar untuk mengetahui di mana saya mulai. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mencoba puasa 2 kali. Saya berhasil 2 kali, tetapi ada banyak tekanan pada hari pertama. Jadi saya mungkin tidak tahu siapa ide yang akan dialami tubuh, apa perasaan normal dia, dan apa yang akan terjadi. Tapi pada asma bersekuan punya timbul. Itu ada di pikiranku. Ini adalah 2 fakta saya. Pertama saya tahu bahwa jika belajar mengurangi asupan makanan, melanjutkan aktivitas standar saya atau meningkatkan aktivitas, maka itu akan mengurangi lemak saya, itu akan menurunkan berat badan saya. Jadi ini adalah perasaan yang sangat kasar titik awal saya. Yang lain agak dalam, jauh di dalam diriku. Waktu jika saya bisa membayangkan diri saya kehilangan begitu banyak berat badan seperti yang direncanakan selama 20 hari tersisa. Yang paling penting, jika saya percaya dan melakukannya, saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika layak, saya percaya, maka ya, saya akan melakukannya. Ini adalah 2 titik awal saya. Selain itu, tahun lalu kesehatan fisik saya tidak optimal karena saya mengalami beberapa cedera otot. Jadi saya telah berjuang dengan sakit punggung bawah saya, lutut saya tidak Anda sukai, langkah naik turun sangat menantang. Saya menerima terapi fisik, seseorang menyarankan agar saya berjalan setiap hari, saya melakukan ini. Jadi mulai Januari, saya setiap rumah harus berjalan 5 hingga 10 hari sehari, tetapi bahkan kemudian ketika saya pulang, saya akan berkata, iya betapa sulitnya itu. Lalu aku akan pergi untuk melihat apakah ada makanan mengambang di sekitar. Aku akan makan sedikit dulu, lalu makan sedikit lagi. Jadi orang tahu itu sedikit meniadakan aspek berat badan. Jadi saya biarin berada tahu mitong bukan keluarga saya atau siapapun atau kolega atau apapun yang saya lakukan. Saya baru saja berkomitmen untuk tujuan besar dan berani ini atau apapun sebutannya. Karena bagi saya ini adalah komitmen terdalam saya untuk diri saya sendiri. Dan ini adalah kepercayaan sesuci dan tidak dapat kita diganggu gugat saya tidak akan melanggarnya. Jadi tidak akan terlambat, izinkan saya membawa Anda dalam perjalanan yang indah ini. Kau tahu kemana aku akan pergi, tapi sejujurnya aku tidak tahu apa yang akan terjadi di tikungan itu atau tikungan dan belokan yang kutemui.
tetap di sini. Oke guys, ini benar-benar menyenangkan sekarang. Sensi adalah sesuatu yang baru saya sen. Pikiran lagi sebelum rekaman sesi, saya pikir ini bukan bagian dari rencana saya, tetapi saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Jadi seperti dua orang di tim ini. Yang satu adalah tubuh saya, tubuh alami saya. Yang lain adalah pikiran saya, seperti izinkan saya menggunakan metafora pelatih dan atlet. Jadi atlet adalah tubuh dan pelatih adalah pikiran saya. Jadi pada awalnya saya mengatakan itu mudah sekarang karena saya setelah melalui perjalanan itu dan sekarang sudah berakhir. Tetapi pada awalnya ada banyak keterputusan antara pelatih dan atlet atau di dunia ini dengan apa yang ingin saya capai dan apa yang tubuh saya lakukan. Jadi ini seperti tim baru. Judge, saya memikir melalui perjalanan Anda akan merasa, saya pasti merasa bahwa ketika perjalanan berlangsung, pikiran dan tubuh atau atlet dan pelatih mereka mulai semakin dekat dan dekat dalam hal pemahaman. Saya pikir pada akhirnya mereka berada di halaman yang sama dan mereka bertindak hampir seperti satu orang. Ini sangat menarik untuk diamati. Aku nanya dia ingin berbagi denganmu. Baik. Jadi perjalanan dimulai dan adrenalin hanya berkata, oke, saya ingin memakannya sekali sehari. Aku harus memulainya ya di suatu tempat dan itu terasa normal. Jadi saya makan sekali sehari. Saya sangat-sangat disiplin tentang ini. Jadi saya akan makan malam lebih awal dan jumlah makanan yang saya makan saat itu tidak banyak. Namun, jika saya mulai terbiasa makan begitu banyak makanan saat makan malam, saya hanya mengurangi begitu banyak karena saya harus mempertahankan hidup saya selama 24 jam ke depan. Jadi bagus aku makan sesuatu seperti itu. Kau tahu, melihat ke belakang, ini mungkin bukan cara yang paling tepat untuk memulai. Tapi Anda tahu, inilah sebabnya mereka mengatakan bahwa postmortem adalah hal yang hebat. Tahap awalnya adalah saya harus mengurangi makanan saya setiap hari yang akan mengurangi asupan kalori saya. Tetapi, pada saat yang sama saya perlu memberitahu Anda bahwa saya benar-benar berolahraga secara teratur. Jadi saya ingin berada di tahap awal. Bayangkan disinilah aku memulainya, disinilah aku mengakhirinya. Jadi tahap yang saya bicarakan adalah ini. Bahkan pada tahap khusus itu, tahap awal saya berolahraga di pagi hari, saya pikir saya akan pergi ke gym nanti. Pada tahap ini saya mulai berjalan-jalan 2 kali sehari. Jauh sedikit saya di ini seperti 5,9 km di pagi hari, sekitar 1 jam berjalan kaki, lalu sekitar 40 menit di malam hari, dan kemudian saya masih pergi ke gym. Aku tidak melakukan apapun, kau tahu seperti di kegilaan atau keributan atau sesuatu seperti itu. Tapi yang ringan terutama peregangan dan beberapa berat, beberapa ringan, tapi ya kemampuan manuver. Ingat Dok, kali ini saya juga melanjutkan fase pemulihan cedera lutut dan punggung saya, jadi ini adalah bagian dari semuanya. Jadi saya harus pergi ke gym untuk berolahraga. Jadi olahraga terus dilakukan, tetapi asupan makanan saya mulai menurun. Jeda yang akan saya lakukan adalah ketika saya makan atau duduk dan makan pada hari berikutnya. Jadi jika makan malam hari terakhir, saya begitu banyak hari ini, itu akan menjadi begitu banyak dan kemudian begitu banyak. Jadi saya secara eksplisit mengurangi asupan makanan saya dan saya tidak makan apapun sepanjang hari. Ini pun bagus karena seperti Siti yang saya sebutkan, saya hanya makan sekali sehari. Tapi intinya adalah aku sudah makan semuanya. Jadi dengan asumsi ada 6 hal di atas meja, maka saya akan makan semuanya. Saya tidak memilih apakah saya harus makan ini atau itu, atau karbohidrat, atau saya menyimpannya sedikit. Ya, saya jauh dari karbohidrat karena tadi dia jenis ya, atau bahkan alam bawah sadar. Anda tahu, mari kita menjauh dari monosakarida. Tapi istirahatlah. Aku makan semuanya, jadi aku bisa melihat setiap hari di timbangan.
Berat badan saya turun setiap hari yang sangat linear, jadi 78,3, lalu 78, lalu 77,6 atau 77,76,2. Itu terus turun, yang sangat menyenangkan. Saya berpikir, ya, kami berada di jalur yang benar, kami lepas landas, tetapi anak laki-laki saya salah. Sekarang semuanya menjadi sangat menarik. Sekarang kita masuk ke dalam huru hara ini. Anda memiliki emosi ini, pikiran Anda, tubuh Anda, fisiologi Anda, biologi Anda tahu. Semuanya berkumpul bersama. Ada pertempuran yang sedang berlangsung. Jadi yang sangat menarik. Saya sarankan Anda pergi dan mendapatkan diri Anda secangkir kopi, ya, sepotong kue, karena ini bisa lama. Ya, kayak ada permainan kata-kata. Aha. Ya, mari kita lihat lebih dalam. Jadi tahap kedua, sekarang saya menjadi sangat serius. Jumlah makanan saya berkurang. Yakni dari tanggal 10-16 Februari atau tanggal 10-21 mendekati tanggal 21. Jadi pada masa itu, jadi berat badan saya berkurang, sekarang berat badan saya berkurang seperti sebelumnya dan kemudian seperti ini. Sekarang aku di sini, aku di sini. Jadi serius kan, ingat bahwa saya hanya berpikir sekali sehari, berat badan saya berkurang, tetapi di tepi ini saya makan apapun yang ada di meja, tetapi berat badan saya berkurang. Sangat penting bagi Anda untuk mengingat ini. Jadi Hon Beninong saya ini memohon dari penelitian Nelsep sebelumnya adalah bahwa ketika saya menjadi lebih serius, semua hal ini datang kepada saya sekarang. Anda tahu bahwa kita berada di bagian terdalam dari hal-hal. Saya tuh harus memiliki pola tidur yang teratur. Karena tidur dapat menyembuhkan, bukan hanya tidur, itu adalah tidur nyenyak dalam durasi tidur yang tidak dapat Anda kendalikan. Satu-satunya cara kau bisa mempengaruhinya adalah dengan memiliki keteraturan. Jadi saya mencari ingin teratur dan ingin melakukan yang terbaik untuk mengobati. Anda tahu, untuk menyesuaikan tubuh saya dengan perubahan baru yang akan datang, ya, tanpa bencana. Jadi pola tidur saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya masih ingat bahwa saya berjalan 5,9 kali di pagi hari dan 5,9 kali di malam hari. Kemudian pergi ke gym untuk latihan ringan dan peregangan. Tidak ada yang ilmiah. Anda tahu membuat atau rencana gym atau apapun, tetapi hanya melakukan sesuatu di gym selama sekitar 1 jam, kemudian kembali dan pergi tidur pada pukul 10.70 atau 11 Indonesia malam. Sesuatu dalam kisaran itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bencana memang telah datang, dan saya telah membuat kemajuan besar. Anda tahu, tubuh saya dalam ritme. Mungkin bukan tubuh saya tidak punya ritme. Itu jadi pelatih benar-benar bekerja keras. Anda tahu bahwa atlet agak enggan untuk mengikuti. Pada tanggal 21 saya berdiri di atas timbangan. Jadi sehari sebelumnya, saya pikir itu tanggal 20. Saya pergi berjalan-jalan 3 kali karena saya melihat angka-angka dan saya akan menunjukkan tabel ini di belakang video. Bab selanjutnya adalah bagaimana berat badan saya turun, jumlah lemak saya, dan sebagainya. Jadi saya berbicara tentang ini, tetapi pada tahap ini, lihat ini. Saya merasa baik, saya hanya ingin merangsang adrenalin. Saya ingin meningkatkan dampak. Jadi saya ingin benar-benar turun sedikit lagi, karena hari-hari yang tersisa semakin sedikit, saya ingin memiliki hari cadangan. Jadi saya pikir ini adalah rencana luar biasa yang saya lakukan. Saya akan mengklik tingkat aktivitas. Jadi saya berjalan-jalan 3 kali, hanya kali ini. Kemudian saya berjalan-jalan lagi keesokan paginya. Saya pergi ke sumber air panas dan sauna. Apakah saya katakan bahwa saya dulu pergi ke spa dan sauna? Nah, ini gitu, saya pikir saya melakukannya 2 atau 3 kali seminggu. Tetapi sekarang saya melakukannya hampir setiap hari. Karena ketika Anda pergi ke sauna, Anda berkeringat yang akan menurunkan berat badan. Jadi apapun dapat ditarik untuk mengurangi berat badan, karena itu adalah angka 66,3 atau sesuatu yang saya bayangkan dalam pikiran saya. Yang saya ingat bahwa kami telah membahas pandangan dan semua hal ini. Saya percaya ini, jadi ini sangat menarik.
Tapi saya berjalan 3 kali. Saya berjalan 3 kali hari itu. Dan keesokan paginya saya pergi jalan-jalan, melakukan spa, sauna, pulang, melakukan rutinitas, menimbang, dan berat badan saya turun 1,1 kilogram. Nah, ini hebat. Aku tuh terlalu terkejut karena hal ini terjadi padaku beberapa kali. Kau tahu, itu hanya terjadi ketika kau mencoba untuk mengurangi, kadang-kadang kau mencapai angka itu. Tapi ini tuh sangat bagus untuk saya stay karena itu berarti saya punya waktu dan melihat bahwa saya tidak punya banyak hari, semuanya baik-baik saja. Jadi senang banget ke kantor, terus tiba-tiba ngerasa nggak bisa fokus dengan baik. Ini kau tahu, seperti aku harus menulis laporan atau hanya membaca sesuatu, tapi aku tidak tertarik, dan aku merasa sedikit bersemangat, sedikit lambat, dan itu tak terlupakan. Otak saya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup karena saya tahu perasaan itu. Anda setahu, ingat saya menyebutkan saya telah berpuasa beberapa kali di masa lalu. Semua Tuhan itu apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi saya bilang, oke, saya makan datang perlahan dan melihatnya. Saya yakin makan selama menaik 4 atau 6 jam ke depan. Makanan kecil saya, meskipun makanan kecil juga merupakan makanan. Jadi ini seperti bantuan psikologis dan kita akan baik-baik saja. Tapi sejujurnya aku merasa tidak enak badan. Tubuhku tidak merespon otakku. Jadi Anda tahu, seperti kadang-kadang jika Anda minum terlalu banyak alkohol, ada fase ketika otak Anda ingin melakukan sesuatu, tetapi tubuh Anda tidak merespons. Jadi saya agak seperti itu. Apakah kamu Anda tahu di mana saya merasa bahwa saya benar-benar tidak dapat bekerja secara efektif? Saya ini masih bisa berpikir dan melakukan apa saja, tetapi saya tidak bisa bekerja secara efektif dan situasinya belum membaik. Jadi saya pergi ke kulkas membukanya dan saya melihat santan dan saya berkata, oh ya, mari kita mendapatkan beberapa santan karena mengandung beberapa mineral dan garam dan hal-hal seperti itu. Dan itu seperti elektrolit, Anda tahu. Jadi ini akan membantu otaknya tetapi juga memiliki pikiran saya. Saya punya saran ini, hei, hati-hati. Ini adalah makanan olahan. Mereka mengandung gula. Maaf doang guys, malah satu hal yang paling ingin saya hindari adalah apa kata menyebutkannya. Jadi sejak saya mulai ini saya benar-benar menghentikan gula atau hal-hal yang mengandung gula karena itu tidak bekerja pada penurunan berat badan, gula atau apapun yang mengandung gula. Ya, kurasa tidak sejak hari pertama tanggal 10 Februari. Sekarang kembali ke kulkas. Jadi coconut aku punya petunjuk. Ini dia disebut gula gratis. Tapi sekarang saya melakukan keterampilan dengan saya. Anda tahu saya berada pada tahap di mana ya hal-hal yang tidak bersama-sama. Jadi saya minum sedikit dan rasanya luar biasa. Itu manis. Ini manis rasanya seperti surga. Dan kemudian menyebabkan serangkaian peristiwa. Anda tahu pemicu dopamin, Anda tahu dipicu di otak. Saya ingin berbuat lebih banyak. Otakku mengatakan berhenti, apa yang kau lakukan. Gula akan masuk. Hal ini akan memicu produksi insulin yang akan membuat lemak dalam tubuhmu bertambah, sehingga berat badan bertambah. Tapi suara lain, mari kita minum lagi, yang baik untuk otak Anda. Anda tidak mungkin menjadi lebih buruk, itu semakin keras. Yang lain mengatakan berhenti, yang akan memicu insulin. Semua hal yang akan terjadi, Anda akan meniadakan penurunan berat badan semakin kecil dan semakin kecil. Jadi saya mulai minum lebih banyak dan lebih banyak anggur, teman-teman. Dan saya menghabiskan seluruh botol. Itu sebotol 1,4 liter santan. Sekarang santan, saya pikir itu mulai sedikit kurang, tapi saya masih menyelesaikannya. Saya tahu itu tidak akan baik, itu tidak akan baik. Jadi engkau tahu gak ada perasaan bahwa aku tidak tahu siapa di antara kalian yang merasa seperti itu, tidak di masa muda. Yang kau tahu bang, kau mengendarai mobil ayahmu dan menabraknya di suatu tempat, ayahmu tidak akan tahu untuk sementara waktu, tapi kau pasti tahu dia akan tahu. Ini hal yang sama. Aku minum santan. Ya, saya tahu itu akan berdampak seperti ini. Ya, saya tidak tahu kapan itu, tetapi saya pun tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jadi lanjutkan hari saya dan saya benar-benar menjadi lebih baik.
Saya memang menjadi lebih baik, mulai berpikir dapat melakukan apa yang saya lakukan semuanya baik-baik saja, tetapi saya memiliki petunjuk ini di hati saya. Ya, jadi keesokan paginya saya juga mengatakan bahwa hari ini pada hari yang sama, saya minum santan dan saya melakukan hal-hal lain. Ya, dari rutinitas telah ditetapkan, Anda tahu, saya akan melakukan apa saja untuk menaatinya. Aku tidak akan melewatkan apapun. Bahkan jika itu hujan atau cerah, saya akan berjalan-jalan, pergi ke gym, sauna, spa, dan lain-lain. Jadi ini spiritus pada tidak berubah, tidak akan berubah keesokan paginya, melakukan hal yang sama di pagi hari, melakukan sedikit sauna ekstra. Anda tahu, saya tahu bahwa jauh di dalam saya akan menjadi gemuk karena apa yang saya lakukan kemarin. Aku ingin berkeringat. Ya, tetapi Anda hanya dapat melakukan begitu banyak sauna. Anda tidak bisa tinggal di sana sepanjang hari. Jadi kembali ke timbangan, saya menambahkan 800 gram dari kemarin, jadi biarkan saya membawanya kembali kepada Anda. Jadi kemarin tanggal 21 Februari, berat badan saya turun 1 ngonil, oke. Jadi pada 22 Februari, saya naik 1,1 kilo dan 800 gram lagi. Jadi seakan-akan 1,99 kilogram itu hampir 2 kilogram. Ya, aku agak sedih, tapi aku tidak. Saya tidak tahu atau kecewa karena saya meramalkannya. Aku sedikit meramalkan hal ini dan aku berkata pada diriku sendiri, ya, jika aku harus berhasil dalam misi ini, sesuatu harus berubah. Guys, lihat inilah yang perlu saya perhatikan nutrisi saya, nutrisi yang tepat, sehingga otak tidak merasa tertinggal dan mulai menggodaku. Lalu kami tersesat. Di sinilah saya membiarkan kecerdasan buatan menyelamatkan secara harfiah. Jadi tantangan selanjutnya adalah nutrisi seperti apa yang Anda dapatkan. Anda tahu ini akan menyediakan protein yang diperlukan, elemen jejak dan mineral, tetapi itu tidak akan memberi saya banyak kalori yang akan diubah menjadi lemak dan sebagainya. Saya no conserve met sambil beran-beran. Jadi saya tahu ini dengan sangat baik. Saya melihat ke ruang makan saya, melihat lemari es saya, dan ada banyak hal di dalamnya. Tapi saya membuat daftar, saya pikir itu 11 atau 12 item, saya pikir itu sehat. Saya melemparkannya jadi ke EI dan berkata, hey, beri saya daftar semua item ini dengan nutrisi terkait, seperti nutrisi apa, nilai kalori apa, dan sebagainya. Sekarang pada tahap ini izinkan saya membawa Anda kembali sedikit dan mundur. Seperti yang Anda tahu, saya telah pergi ke gym untuk melakukan hal-hal itu. Ketika saya melakukan penelitian ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa puasa bukanlah cara yang disarankan untuk menurunkan berat badan. Saya tidak berpuasa, tetapi sebenarnya ini adalah puasa karena Anda kehilangan otot. Ini adalah wahyu. Ya, bukan sesuatu yang tidak saya ketahui sama sekali, tetapi sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak ingin berakhir di akhir bulan, seperti orang vegetatif reot, hanya kulit dan tulang, tidak ada otot, hanya tubuh ringan yang duduk di sana. Ini bukan yang saya inginkan karena saya masih membutuhkan otot saya, karena otot adalah apa yang saya butuhkan untuk bergerak dan apa yang saya butuhkan untuk pulih. Jadi otot sangat penting. Jadi pergi ke gym untuk latihan kekuatan tidak bisa ditawar. Ya, di sisi lain Anda tahu bahwa saya ingin mengurangi berat badan ini. Aku punya tugas ini dan aku tidak bisa mengambil kalori atau sesuatu seperti itu. Jadi semua ini seperti kebutuhan yang kontras ya, sampai batas tertentu saling eksklusif. Jadi di asisten saya AI yang harus dilakukan adalah menemukan jalan. Jadi Anda akan melihat meja ini sebentar lagi. .home pada pensernya Kaunopabon yang ingin kita capai adalah mencari tahu makanan mana yang memiliki kandungan protein tertinggi dan kalori terendah. Jadi jika paku saya itu memiliki beberapa makanan, saya menyebutkan 11 bahan Anda.
Jadi saya masih meminta kecerdasan buatan untuk menemukan cara bagi saya untuk mendapatkan rasio kalori protein tertinggi, dan itu membuat formulir ini. Dimensional tabel yang dapat Anda lihat di layar. Sekarang dari atas ke bawah telah diklasifikasikan. Ini adalah apa yang AI tawarkan kepada saya, dan kemudian saya memutuskan bahwa saya akan mulai makan telur sekitar 57 gram 57 kalori atau sekitar 7 atau 8 gram protein. Pada tahap ini saya juga banget ingin tetap vegetarian karena saya tidak tahu mengapa. Saya hanya berpikir saya bisa melakukan ini dengan cara vegetarian. Dan ketika tahu meskipun saya bertemu dan saya makan daging, saya suka daging, tetapi saya pikir ini mungkin, jadi mari kita lakukan. Inilah yang saya kira lakukan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melakukan lebih banyak penelitian melalui kecerdasan buatan. Jadi inilah masalahnya. Saya perlu menyebutkan mengapa dan bagaimana saya menggunakan kecerdasan buatan. Menggunakan kecerdasan buatan untuk menggali hal-hal dari saya, merangkumnya, membuat tabulasi, dan memilah informasi. Karena saya tidak punya cukup waktu atau daya tahan mental yang cukup untuk menghabiskan waktu pada semua hal ini. Yang menjadi demo akan melakukan penelitian dan menemukan beberapa makalah ilmiah. Kau tahu seperti bagaimana mengatur ototmu saat lapar dan hal-hal seperti itu. Apa yang saya pelajari adalah bahwa daripada membangun otot, lebih baik berolahraga terlalu banyak otot dan meningkatkan kualitas yang akan menambah berat badan. Aku benar-benar dapat meningkatkan jumlah pengulangan saya. Jadi ketika saya pergi ke gym, Anda tahu, tidak seperti hari pertama Anda melakukan 3 kali, hari kedua Anda melakukan 4 kali, Anda menambah berat badan, kemudian Anda menambah berat badan, otot Anda menjadi lebih besar, Anda tumbuh. Ya, apa yang saya mulai lakukan adalah meningkatkan jumlah pengulangan. Jadi saya akan mengulangi berat yang sama. Ya, jadi saya tidak akan melakukannya 3 kali, tetapi 4 kali, saya akan menangguhkan 80% dari kemampuan saya. Ya, jadi jika saya bisa membuat satu set berat badan, ya Anda tahu, ulangi 7 kali, saya akan berhenti nih pada 5 nemo. Nah, ini adalah prinsip 8% saya di gym. Ya, saya akan melakukan sebagian besar. Anda tahu, sebagian besar mesin penimbang. Anda tidak suka tali Anda, paha belakang Anda, dan hal-hal lain di tubuh bagian atas Anda. Dan pun saya akan menggunakannya ya sebagai aturan 80% dan berhenti di bawah 80% kemampuan saya. Dengan cara ini saya bisa menjaga otot saya tanpa menjadi gemuk. Pada saat yang sama, saya juga makan protein tinggi ini atau protein rendah tetapi lebih berorientasi protein karena otot membutuhkan asam amino untuk tumbuh atau tinggal di sana. Anda tahu ini membantu proses perbaikan. Jadi bagaimana dengan menyelamatkan nutrisi dan kecerdasan buatan kita? Jadi sekarang saya menyebutnya era perdamaian. Hal-hal mulai lagi. Anda tahu, setelah bab terakhir dari bencana kecil, kami melakukan semua yang kami lakukan, dan beberapa dari Anda akan senang mengetahui bahwa saya tidak memiliki keinginan. Jujur, sejak 10 Februari aku tak punya rindu sama sekali. Bahkan jika Anda tahu ada croissant, kue coklat, kue kering, sosis gulung, dan apapun di depan saya tidak akan merasakan keinginan. Saya tidak merasakan keinginan. Jadi saya pikir ada semacam pergeseran dari 10 Februari. Hal-hal ini tidak penting karena saya pikir tujuan saya tidak. Bukan berarti saya pikir saya harus menyebutnya lebih seperti memiliki tujuan di sini. Hal-hal itu menjadi hanya hal-hal yang tidak penting, jadi itu tidak penting sama sekali. Den nabwida dipanding terus seke lauskan delelet kopi. Dudina ya biasanya saya minum 8 sampai 10 cangkir kopi apapun, Anda tahu, seperti latte atau kopi instan atau sesuatu seperti itu. Tapi apa yang Destol lakukan adalah mulai dari 10 Februari, Anda tahu, untuk sisa hari itu, saya makan tidak lebih dari sekali sehari. Saya akan minum secangkir kopi di pagi hari, secangkir kopi di sore hari, dan secangkir kopi sebelum tidur. Ya, saya tahu Anda akan tertawa, tetapi saya biasanya diminum kopi sebelum tidur. Terkadang jika saya tidak minum kopi, saya tidak bisa tidur. Aneh beberapa orang seperti ini. Tapi apa manapun, kopi saya membuatnya karena ingat kopi, saya punya kopi putih.
jadi ada susu. Tapi saya hanya menaruh susu standar Anda, jadi tidak seperti lemak utuh atau sejenisnya. Zesiaubernen menyediakannya dengan air panas, kopi instan, dan sedikit susu. Itu saja. Tetapi saya menyadari bahwa saya benar-benar ingin minum kopi itu. Jadi ketika saya memegangnya di malam hari, saya akan memegangnya di tangan saya dan Anda. Seperti itu adalah nektar saya yang paling berharga dan nektar terakhir dalam hidup saya. Saya dihendaknya dari kawan sangken dengan merasakan kehangatan dan merasakan setiap gigitan. Nikah adalah sesuatu yang saya pikir sangat tidak menarik, jadi saya pikir saya akan membagikannya. Hal lain yang terjadi pada tahap ini adalah bahwa resistensi saya terhadap dingin menjadi cukup kuat. Bersama aku mengatakannya. Oke. Jadi ketika saya digunakan untuk berjalan-jalan, seperti pada bulan Januari, ketika saya seperti orang normal, jika ada sedikit angin, saya akan mengenakan jaket. Anda tahu, seperti Anda menutupi diri Anda, mengenakan beberapa lapis pakaian, dan kemudian Anda keluar dalam dingin. Mulai 10 Februari, saya tuh pada dasarnya ianya suka pergi ke gym di malam hari, dan saya akan pergi jalan-jalan kedua sebelum gym. Jadi setelah jalan-jalan saya akan langsung ke gym, jadi saya sudah pemanasan jalan kaki. Agi yang suka besting ke t-shirt yang sana seks. Ini shirt adalah kaos setengah panjang underma dengan bahan yang sangat sederhana. Anda tahu seperti tidak ada keringat. Nah ini semua pakaian yang saya kenakan. Apakah itu dingin-dingin, normal atau hangat? Saya tidak berpikir saya merasa begitu dingin. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Tetapi itu kan tidak mengganggu saya. Saya dapat mengelolanya tanpa itu. Ini adalah hal lain yang terjadi. Lalu Anda tahu kok saya melakukan aturan 80% di gym. Tapi sekarang ini masalahnya. Jadi beberapa orang yang menulis tentang mengendarai mobil tahu bahwa Anda tahu bahwa pada hari-hari terakhir ketika kami memiliki mobil berpenggerak roda gigi di panel instrumen, Anda memiliki speedometer dan kemudian Anda memiliki speedometer yang memberitahu Anda jumlah putaran per menit. Ada juga daerah yang berbeda seperti zona biru, hijau, dan merah. Kau udah tahu, cobalah tuntun tidak membawa lari Anda ke zona merah, karena itu akan merusak mesin. Bagaimana begitu monorastonya. Alasan saya menjelaskan adalah karena kemana saya akan pergi, saya ingin Anda tahu. Aku ingin kau merasakan konsepnya. Ada di beberapa yang mengesdain di atas panggangan arang, terutama Anda tahu panggangan arang lebih menantang karena Anda tidak dapat mengontrol suhu semudah pada gas. Jika Anda memasak daging, gitu ada garis yang sangat tipis dan sebelum garis ini daging Anda berair dan sebelum itu menjadi kering dan keras, itu akan rontok dari tulang dan menjadi lembut dan Anda tidak ingin sampai di sana. Anda tahu. Ini adalah zona merah. Aku menyebutnya zona merah. Guys, kita mencapai zona merah. Jadi sekarang semuanya berjalan seperti rencana misi kritis. Kami membuat kemajuan. Saya sebenarnya membuat spreadsheet. Saya pikir Anda dapat melihatnya di layar. Jadi saya akan bangun di pagi hari, melakukan berat badan saya, dan memasukkan nomor ini. Di usaha saja akan memberitahu saya berapa berat badan saya pada hari kedua dan ketiga berdasarkan jumlah hari yang tersisa dan berat yang perlu saya turunkan dan bagaimana saya akan mencapai tujuan saya. 68.3. Ini seperti sebelum pernikahan. Anda tahu bahwa Anda memiliki ratusan hal yang harus dilakukan, tetapi Anda tahu hari Anda tahu hal-hal dari hari besar Anda terus-menerus menyesuaikan rencana Anda, memberitahu Anda berapa banyak yang telah selesai, apa yang belum selesai, siapa yang akan melakukan apa untuk mempercepat proses dan sampai di sana pada hari besar. Sangat seperti itu. Saya ingat bahwa saya mengatakannya. Saya perlu mengulanginya. Jadi pada saat ini saya akan memikirkannya setidaknya sekali setiap 2 hari, tidak lebih.
Pada tahap ini saya ingat bahwa saya dapat membayangkan berdiri di atas skala dengan sangat jelas, melihat ke bawah pada monitor dan melihat keajaiban nyaran Nirosman 83 yang menjadi sangat nyata bagi saya. Saya tuh data ilmu di balik ini sedang bisma bagaimanapun, itu telah menjadi angka yang sangat nyata bagi saya. Saya dapat meramalkan bahwa itu akan terjadi. Saya ingat bahwa sekarang tanggal 26 Februari. Menurut semua grafik dan informasi saya masih harus kehilangan 1,1 kilo sehari. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Ingat, saya sudah makan begitu banyak, melakukan olahraga atau sesuatu. Aku khawatir, tapi aku tidak khawatir, dan selama ini aku juga melakukan, kau tahu, titik 2 yang biasa aku lakukan, dan tekanan darah mingguan dan elektrokardiogram. Meskipun saya tidak tahu tuh bagaimana menafsirkan EKG, saya melakukannya karena saya pikir itu baik untuk memiliki data ini selama periode yang menarik ini. Saya tidur nyenyak dan semuanya baik-baik saja. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya telah mencoba yang terbaik. Baiklah. Jadi untuk mencapai 1 kilo, saya pikir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi semuanya menjadi sangat sibuk juga. Nah, kau tahu, seperti hidup terus berjalan dan semacamnya. Jadi saya ingat tanggal 26, saya pikir itu hari Kamis, mungkin hari Selasa, saya tidak ingat. Segalanya menjadi sangat sibuk dan gila. Yang saya ingat adalah berjalan di gym di malam hari, peralatan kebugaran, dan kemudian tiba di gym saya. Lalu aku menyadari sesuatu. Saya tidak makan malam hari itu. Saya berhenti sebentar, saya berkata pada diri sendiri, tidak masalah, mari kita lanjutkan teman-teman. Perhatikan hal-hal di sini, saya merasa tidak enak. Aku tidak merasakannya. Saya merasa sangat baik, oke. Ya, tubuhku tidak mengeluh. Saya merasa sangat baik, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. Saya memiliki pengalaman berpuasa, dan sekarang tubuh semua orang memiliki reaksi yang berbeda. Dan sebelum kita pindah teman-teman, saya benar-benar Anda telah melihat disclaimer di layar. Ini saya ingin menegaskan kembali bahwa tolong jangan melakukan apa yang saya lakukan, atau jika Anda ingin melakukannya, di bawah pengawasan medis atau dengan saran dari profesional yang memenuhi syarat. Nah, saya sekarang sudah selesai dengan tugas saya, jadi kembali ke puasa saya. Jadi ketika Anda melakukan ini untuk saya, reaksi fisik saya adalah bahwa saya mengalami sakit kepala yang sangat serius ketika saya berada di awal, pada hari pertama, 24 jam pertama, ketika saya tidak makan apapun. Jadi jika 10 adalah ambang untuk saya pikir saya mati, saya akan mati. Satu seperti, hanya sedikit sakit kepala ringan. Saya sekitar jam 6 sampai 7, bahkan jam 8, kadang saya bilang tidak akan puasa lagi. Tetapi begitu Anda pergi ke hari berikutnya, itu lebih baik. Kau sempurna di hari ketiga. Entah bagaimana ini bisa terjadi, tapi di hari ketiga kamu justru merasa lebih baik dari hari 0, sehari sebelum kamu mulai berpuasa. Jadi mengapa saya harus memberitahu Anda, sekarang saya belum makan selama hampir 24 jam, saya tidak merasakan gejala gila. Aku berkata pada diriku sendiri, oke, mungkin aku akan terus melakukan hal yang sama besok. Jika tubuh saya tidak mengeluh, saya akan melanjutkan. Tolong perhatikan di sini sekarang. Ketika saya mengatakan mengeluh berarti merasa pusing, kehilangan kesadaran, dan mengantuk. Tahukah kamu gejala-gejala yang mengingat kejadian santan? Inilah yang saya bicarakan. Ini adalah keluhan. Yihian dari perut sedikit menjerit dan sejenisnya. Ini sebenarnya tidak terjadi. Dan itu tidak akan terjadi pada tahap akhir dari tantangan ini. Itu sejarah. Jadi aku akan pergi sekarang. Saya ingat di bab saya sebelumnya, saya berbicara tentang zona merah. Mengapa zona merah? Jadi ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya sudah puasa, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya seperti bola.
Tapi dengari, aku berjalan 5,9 kali di pagi hari, lalu aku pergi ke spa, lalu aku pergi ke sauna, lalu aku melakukan rutinitasku, dan aku mungkin tidak akan makan apapun sekarang. Jadi saya lewati 26 Februari. Aku tidak akan makan apapun sekarang, lalu aku akan jalan-jalan dan pergi ke gym. Suatu hari saya melakukan latihan aerobik, hari lain saya melakukan latihan kekuatan, dan kemudian pulang untuk tidur. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan aku tidak khawatir atau kau tahu aku terkejut. Saya sendiri belum pernah tuh mendengarnya sebelum saya atau orang lain melakukannya. Tapi yang gila adalah tubuhku tidak mengeluh. Sekarang ingatlah untuk mengeluh kata mengeluh yang telah saya uraikan sebelumnya. Hal lain yang sangat unik terjadi dan saya benar-benar ingin berbagi dengan Anda. Saya menyadari bahwa sebenarnya lama kemudian, mungkin pada hari terakhir, mungkin seperti ini, tubuh saya menjadi seperti instrumen laboratorium yang sangat sensitif. Maksudku, semua perasaan di tubuhku bisa diperbesar. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Sebagai contoh, di pagi hari ketika saya minum kopi pertama, saya benar-benar dapat mendengarnya seperti saya berada di auditorium besar dan jantung saya berdetak lebih cepat dan menjadi, Anda tahu, lebih cepat dan berdetak. Kau tahu, seperti aku bisa merasakannya. Ketika saya berada di gym, asam laktat menumpuk dan saya benar-benar dapat mendefinisikan rasa sakit lebih jelas, sehingga saya dapat merasakan tingkat rasa sakit itu. Jadi saya benar-benar mendetail ke bagaimana menjelaskannya. Seperti ketika saya berada di luar dingin merinding saya benar-benar bisa merasakan rambut ini naik. Aku tahu ini aneh, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi tubuhmu menjadi sangat sensitif. Semua peristiwa fisiologis kecil atau kecil yang terjadi di tubuh Anda, mereka menjadi sangat keras. Kau mulai mendengar mereka dan semuanya. Sekarang juga, saya pikir saya harus memberitahu Anda hal-hal ini karena ini sangat penting. Sekarang saya berada pada tahap di mana saya tidak punya rencana, sebenarnya tidak punya rencana untuk melakukan banyak hal yang telah saya lakukan. Tapi kita sedang berpuasa dan kita akan istirahat lagi di bab selanjutnya sebelum hari H. Anda tidak ingin melewatkannya. Kami bermain home run sekarang, Bilara. Jadi pada 27 Februari, jika Anda ingat, saya masih membutuhkan 2,6 kilo untuk turun dan hari H akan segera tiba. Ingat 29 Februari? Saya tuh hanya seingat kau pada diri sendiri bahwa saya tuh akan terus berpegang pada rencana ini. Kita akan melihat apa yang terjadi karena saya pikir sejauh yang saya lihat semua yang saya lakukan adalah benar. Apa yang akan terjadi pada 28 Februari? Saya berdiri di atas timbangan, saya berharap kehilangan setidaknya 800 gram. Anda tahu, karena Anda tahu, saya belum makan apapun. Ya, saya telah melakukan semua yang saya lakukan setiap hari, ya sudah sonon. Jadi Anda tahu secara teknis, jika saya menurunkan berat badan, saya harus menurunkan berat badan lagi di sini karena tidak ada yang berubah. Tebak apa yang terjadi? Berat badanku bertambah 100 gram. Ya, aku tidak kecewa. Aku bingung. Anda tahu ketika Anda bermain di bidang ilmu pengetahuan yang sangat halus ini, Anda tahu mencoba melakukan hal-hal yang sangat tidak normal ini, berat badan akan turun secara dramatis, dan itu penting setiap hari. Ini hampir seperti di dalam permainan beberapa detik terakhir, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda dapatkan, apa yang hilang. Saya sangat bingung, sangat bingung. Saya agak berpikir, mungkin karena saya memukul parameter lain, Anda tahu, seperti massa otot, massa lemak saya menurun, massa otot meningkat. Ya, jadi saya mikir selama waktu itu saya melihat peningkatan otot sebesar 4,4% dan penurunan lemak sekitar 3,8%. Nah, saya berpikir misalnya,
Saya kehilangan 1 kilogram lemak dan sebenarnya saya menambahkan 4.100 gram ototnya, jadi berat bersih saya tuh hanya 600 gram. Apa itu benar? Saya tidak tahu apakah ada yang bisa menjelaskan saya. Saya tidak tahu, tapi saya tidak ingin itu mengubah apapun yang saya lakukan. Saya mengikuti sistem dan saya ingin terus melakukannya. Jadi guys, ini adalah hari D dari sekarang, jadi kencangkan ikat pinggang Anda. Hari ini telah tiba pada 29 Februari. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya membawa Anda kembali selama beberapa hari sehingga saya dapat melihat beberapa angka dengan benar dan benar-benar membangun apa yang terjadi hari ini. Jadi kalau saya ingat tanggal 27 Februari saya menunggu 70,9, jadi saya masih punya sekitar 3 kg untuk turun. Dan karena saya berlari 1K beberapa kali pada tanggal 28, saya pikir saya akan turun setidaknya 400 gram. Tapi malah naik 100 gram. Jadi bukan 70,9, kecuali saya sebenarnya berusia 71 tahun pada tanggal 28. Sekarang saya harus kehilangan 2 menit dan beberapa kilogram sehari. Saya tahu ini tidak mungkin. Saya tidak bisa melakukannya, jadi saya tidak akan kecewa. Aku aja sedikit kesal. Tapi begitulah adanya. Kita akan seperti hari sebelumnya dan lihat apa yang terjadi. Kita tidak akan melewatkan ketukan. Ingat, ini tanggal 29. Jika saya tidak makan malam, itu akan menjadi hari keempat puasa saya. Jadi saya melakukan apa yang saya bisa dan melihat apa yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi pada pagi hari tanggal 29, pergi jalan-jalan pagi, pergi ke sauna, cobalah menghabiskan sedikit lebih banyak waktu di sauna. Tapi sekarang motivasiku turun sedikit untuk melakukan hal-hal seperti mata-mata. Pulanglah, lakukan rutinitas saya, keluarkan timbangan, letakkan di ubin yang sama di kamar mandi, di mana semua bacaan lainnya dibaca. Jadi saya tidak ingin ada penyimpangan dalam pembacaan. Sampai saat itu, saya berpikir bahwa jika semua yang saya lakukan baik-baik saja, jika saya mengikuti sistem dengan baik, jika saya rajin, berkomitmen, dan sebagainya, saya hanya ingin kemenangan psikologis, mungkin saja. Jika tidak 843, saya ingin AX, mungkin saya ingin 99. Aku akan senang. Aku hanya tidak ingin 7 poin, jadi aku menginjaknya. Saya melihat ke bawah, kebetulan 69,9, jadi tidak berhasil. Ya, saya tidak berhasil karena saya tidak mencapai 683, tetapi saya tidak terlalu khawatir tentang ini. Ya, saya telah turun dari 78,3 pada 9 Februari menjadi 69,9 pada 29 Februari. Aku tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah berpikir itu mungkin, tetapi Anda tahu seperti yang saya pikirkan. Jika saya menghabiskan 1 hari lagi melakukan apa yang saya lakukan, atau paling banyak 2 hari, saya pasti akan mencapai tujuan saya, oke? Jadi angka ini, yaitu 68,3 bagi saya, kerinduan akan awan bukanlah sesuatu yang patut dicita-citakan. Jadi saya tidak melakukan apa-apa setelah tanggal 29 karena tanggal 29 akan ditutup. Ini karena Anda tahu, sama seperti saya tahu bahwa jika saya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, inilah yang mulai saya pelajari sekarang, saya sebenarnya dapat dengan mudah mencapai angka itu dan mengurangi kecelakaan dan bencana yang terjadi di jalan. Jadi nomor itu Anda tahu, nomor itu bukan masalah besar bagi saya. Jadi dalam hal ini saya mengatakan bahwa saya melakukannya, saya tidak melakukannya. Kau tahu, dalam prosesnya banyak hal baik terjadi. Ya, besok banyak hal buruk yang terjadi. Tetapi ada juga banyak kejutan yang dilemparkan kepada saya, yang ingin saya diskusikan dengan Anda sekarang. Saya pikir sebagai bagian dari itu, saya akan membagikan kepada Anda angka-angka yang telah saya bicarakan. Kau tahu grafik dan semuanya.
Joshua Wanda Stewart Temberede, saya doakan Anda menarik layar keluar sehingga kami dapat membawa Anda melalui. Bagan ini terlihat rumit karena saya mencetak beberapa bagan pada halaman yang sama. Ini hanya berlaku untuk Februari, jadi bagian atas pada dasarnya adalah berat. Yang kedua di bawah ini adalah jumlah lemak, dan yang ketiga di bawah ini adalah indeks massa tubuh Anda. Yang keempat di bawah ini adalah massa air, dan yang kelima adalah massa tulang. Saya pikir ketika saya membahas ini, Anda dapat melupakan massa tulang karena tidak akan berubah. Anda tahu bahwa tulang kita tidak akan menjadi lebih ringan. Jika mereka melambukannya, saya akan sangat khawatir. Yang terakhir adalah massa otot. Jadi saya berbicara tentang massa lemak, lalu massa otot, lalu berat badan. Anda bisa melihat. Tapi mari kita bicara tentang berat badan. Terlihat turun menjadi 69,9 kg dari 78 titik pada awal Februari. Kerja bagus. Lemak juga turun menjadi 20%, 21%. Sekarang mari kita lihat penjahat dalam semuanya. Saya tidak boleh mengatakan itu karena kita semua menginginkan otot. Saya benar-benar ingin otot ke otot mencapai 75%, kualitas air 54%. Tetap seperti itu. Tapi saya pikir Anda bisa melihatnya diam-diam mendekat. Aku tidak tahu kenapa. Saya tidak mengerti banyak dari hal-hal ini, tetapi inilah yang ingin Anda lihat. Saya juga akan membagikan bagan berat badan saya tahun 2014 dengan Anda, hanya untuk memberi Anda perspektif. Poin yang ingin saya berikan adalah bahwa jika Anda melihat angka sekitar tahun 2020, saya 65,6. Jadi berat badan saya turun dari hampir 80 menjadi 65,6 sekitar tahun 2020. Jadi saya akan mengatakan, saya telah melakukan ini sebelumnya. Ya, tidak juga. Itu cerita yang sama sekali berbeda. Itu pada dasarnya hanya diet sehat. Saya menyerahkan semua gula, tepung, minyak, kentang, dan makanan bertepung. Ini seperti akal sehat, makan sehat membutuhkan waktu yang lama. Saya pikir itu 6 hingga 8 bulan. Tidak terlalu intens. Saya tidak pergi ke gym saat itu. Aku bahkan tidak akan berjalan. Saya hanya ingin melakukannya, tidak makan hal-hal yang tidak sehat. Akhir cerita. Jadi apa yang saya lakukan jika Anda melihat sudut kanan musim gugur yang mencekam pada dasarnya adalah apa yang saya lakukan dari 9 Februari hingga 29 Februari. Lalu izinkan saya berbicara dengan Anda tentang detak jantung saya. Mengapa ini sangat penting? Saya ingin Anda memperhatikan detak jantung malam hari. Katanya 701 BPM. Sejauh yang saya tahu, saya bukan profesional medis. Tetapi ada banyak hal yang dapat Anda kendalikan. Tetapi seperti detak jantung dan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Biasanya untuk atlet elit, detak jantung mereka mungkin tidur. Detak jantungnya akan sekitar 60, dulu 670 atau tidak, jadi maaf 7778 bahkan 80. Tapi dalam 2-3 minggu terakhir saya lihat angkanya menurun. Jadi Anda dapat melihat bahwa hari terakhir adalah 71 dan hari sebelumnya adalah 71. Lalu saya akan menunjukkan kepada Anda yang terakhir saya mulai sekitar 80, 77, dan 80. Sekarang mari kita beralih ke grafik berikutnya yang tidak persis grafik, tapi izinkan saya berbicara tentang ini. Ini adalah mendengarkan podcast. Jadi saya telah berjalan sekitar 2 jam. Jadi saya telah mendengarkan podcast yang sangat-sangat informatif dan edukatif ini. Jadi hampir dihitung, saya telah mendengarkan konten yang sangat bagus selama 45 jam. Ini hampir seperti melakukan kursus diploma. Jadi ini luar biasa. Aku belajar banyak. Saya melihat banyak hal dengan benar ya. Ada banyak penghasilan. Jadi ini jelas salah satu kejutan yang saya bicarakan. Biarkan saya juga berbicara dengan Anda tentang cedera saya. Kau tahu aku menyebutkan aku mengalami tahun yang cukup buruk tahun lalu dan bagaimana aku pulih dan memulihkan diri. Jadi dalam kisaran 1 sampai 1010, 0 cedera, Anda tahu semuanya baik-baik saja, doli dan sempurna. Jika Anda membayangkan bahwa saya berusia
1 tahun lalu dan 5 tahun di awal tahun, saya masih menerima fisioterapi dan pemulihan. Saya pikir saya akan menempatkan diri saya pada usia 7 atau 8 sekarang. Jadi dalam 1,5 bulan terakhir, 35 hingga 40 hari terakhir, pemulihan saya sangat signifikan. Luar biasa. Maksudku, aku benar-benar bisa berjalan naik turun tangga sekarang. Saya bisa duduk di meja saya selama lebih dari 1 jam tanpa masalah dengan lutut saya. Aku bisa membungkuk dan mengangkat sesuatu. Baiklah. Aku bisa menyentuh jari kakiku dengan sangat-sangat mudah sekarang. Ya, jadi ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Jadi lukaku sudah sembuh. Apa karena aku berpuasa? Apakah karena jalan-jalan saya, gym saya, sauna saya? Apakah saya makan lebih sedikit atau sehat? Udah down dong. Tapi saya mendapatkannya. Sekarang izinkan saya juga menyebutkan bahwa tekanan darah saya telah turun secara signifikan. Dia dulu berada di kisaran yang lebih tinggi, ini benar-benar turun. Biarkan saya melihat apakah saya benar-benar bisa melakukannya. Untuk beberapa alasan, saya sebenarnya tidak menyelesaikan tangkapan layar, tetapi saya hanya melihat ponsel saya dan saya melihat tahun lalu skor rata-rata saya adalah 38 kali 87. Ya, saya pikir mereka menyebutnya tekanan darah sistolik rata-rata 3,8 TDC. Ya maaf, 138, tapi tekanan darah sistolik adalah 87, itu tahun lalu. Dan awal tahun ini mereka seperti di Januari, saya ingat di Januari saya benar-benar berjalan, saya melihat berjalan di tempat lain. Jadi tekanan darah sistolik adalah 130 dan tekanan darah diastolik adalah 81. Maaf jika saya mengatakan kata yang salah. Bulan lalu adalah 122, 1,2 kali 81. Hari saya selesai adalah 119 poin dibagi 79. Maaf saya tidak tahu semua istilah medis ini. Jadi itu berarti itu benar-benar menjadi lebih baik. Jangan-jangan saya juga ingin membagikan EKG saya kepada Anda. Jadi karena EKG adalah, meskipun saya tidak dapat menjelaskannya, saya hanya ingin Anda melihat perbedaannya. Jika ada beberapa profesional medis yang telah melihat ini, tolong beritahu saya apa artinya baik atau memburuk. Oke, semuanya ini adalah EKG saya pada 3-12 November. Anda dapat melihat seperti apa dan kemudian saya akan menarik tangkapan layar dari 29 Februari 2024 yang terlihat sedikit berbeda. Aku akan menunjukkan tanggal 6 Februari, 15 Februari, 29 Februari. Anda dapat melihat bahwa polanya serupa, tetapi Anda tahu bahwa ombaknya sedikit berbeda, jadi apapun artinya. Namun sekarang saya ingin menunjukkan satu hal, yaitu layar berikutnya yang akan Anda lihat, yaitu tingkat aktivitas saya. Anda akan melihat bahwa pada bulan Februari saya mencapai tujuan saya setiap hari. Sebenarnya tujuan saya sangat rendah. Sebenarnya aku sudah menetapkan target 11.000 langkah per hari. Tentu saja Anda tahu tantangan saya adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi saya harus berbuat lebih banyak. Tetapi Anda dapat melihat bagaimana saya bersikeras mencapai tujuan ini setiap hari dibandingkan dengan 7.000 langkah per hari pada bulan Oktober, November, dan Desember. Meski begitu, saya belum melihatnya sebagian besar waktu. Ya, jadi pergilah. Anda memiliki di mana kita mulai, di mana kita berada, semua angka dan hal-hal. Kejutan adalah caraku. Tapi satu adalah kejutan besar. Yang terbesar dari mereka. Inilah yang ingin saya sampaikan di bab selanjutnya. Saya tidak makan gula lagi. Aku tidak akan makan spaghetti lagi. Aku tidak akan makan lebih dari 3 kali sehari.
Ketika saya menonton sesuatu di TV, saya tidak akan pernah meraih kulkas lagi. Saya berjanji akan tidur tepat waktu. Aku berjanji aku tidak akan minum. Aku berjanji ini. Saya berjanji tidak akan melakukan ini. Aku tidak akan melakukan itu. Saya dulu melakukan ini. Tidak berhasil. Anda harus ingat, saya menyebutkan ini bahwa berat rata-rata saya sekitar 78 kg dan mencoba turun menjadi 75 kg. Itulah yang saya lakukan. Aku tidak melakukannya. Aku tidak akan makan ini atau itu. Tapi harus dokumen seperti apa ini, Pak. Namun ketika saya memulai tantangan ini, hal-hal ini bahkan tidak menjadi masalah. Ini sangat-sangat mengejutkan. Teman-teman, ini kejutan terbesarku dan aku ingin berbagi dengan kalian, yaitu jangan melawan kemauan. Sekarang saya tahu bahwa ada banyak orang benar-benar mendapatkan landasan kami, mereka dapat melakukan apa saja yang bagus. Tetapi tak ada banyak orang kaya yang tidak memiliki kemauan yang kuat. Jadi penemuan saya adalah kejutan yang sangat menyenangkan dan hal terbesar yang saya dapatkan dari seluruh latihan. Dan tantangannya adalah bahwa ada cara lain untuk tidak melawan kemauan. Jadi kau tahu apa? Dan yang lebih mengejutkan, pada hari saya mulai melakukan ini, saya mungkin mengunyah biskuit di sore hari atau sesuatu, dan jelas saya tidak bisa menyerah. Saya tidak akan memiliki 1 atau 2, saya akan memiliki 7 hingga 18, hampir. Tapi saat aku serius membuat janji itu di hatiku dan menyetujuinya, aku berbalik arah. Sangat-sangat aneh. Misalnya, Anda menonton opera sabun di TV dan kemudian Anda menekan tombol pada remote control. Anda beralih ke saluran lain, pada dasarnya film thriller. Tidak ada hubungan antara keduanya. Sangat berbeda, sangat berbeda. Sudah terjadi. Kalau dipikir-pikir, sekarang saya berbalik. Aku mengajar dari orang yang sangat berbeda. Aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak tahu. Saya tinggal tidak buat tahu ilmu di balik ini, tetapi saya tidak memiliki keinginan yang sama. Saya hanya berkonsentrasi secara otomatis. Dia penting kata sendiri di sini adalah jika Anda ingin supaya kebiasaan atau sesuatu seperti itu, mari kita asumsikan bahwa ide saya bukan untuk fokus pada kebiasaan itu, tetapi untuk fokus atau menemukan tujuan yang lebih tinggi. Itulah yang saya sambil dari semua eksperimen atau tantangan ini. Cari tujuan yang lebih tinggi. Biarkan saya memberi Anda contoh yang sangat sederhana. Misalnya, saya perlu menjaga rumah saya bersih dan rapi, saya perlu meletakkan barang-barang di tempat yang seharusnya, saya perlu membersihkan meja ini, menjaga bangku tetap bersih dan sebagainya. Ya, tetapi apakah saya akan melakukan ini? Mungkin tidak. Bagaimana jika saya benar-benar itu mengadakan pesta dan mengatakan bahwa saya akan mengundang beberapa orang untuk makan malam setelah 4 hari? Hal pertama yang akan saya lakukan secara otomatis adalah mulai memilah, membersihkan. Mereka bahkan bukan tugas lagi. Aku bahkan tidak akan menganggap mereka sebagai misi. Saya bahkan mungkin tidak mencantumkan apa yang harus dilakukan dalam proyek saya. Aku mungkin daftar sesuatu yang lebih tinggi. Anda tahu, membeli makanan ini, membeli hal itu, membeli minuman atau makanan ringan. Hal-hal ini terjadi begitu saja. Kau tahu dari mana asalku? Jika kita ingin mencapai sesuatu, jika kita tidak memiliki sumber daya manusia, maka kita akan mencari tujuan yang lebih tinggi. Dan tujuan ini bervariasi dari orang ke orang. Dan untuk saat ini tujuan saya adalah untuk saya pribadi. Itu masuk akal bagiku. Saya tidak perlu berkomunikasi dengan dunia. Semuanya beres. Jadi teman-teman saya, ini adalah kejutan terbesar dan informasi terbesar yang ingin saya sampaikan. Temukan tujuan yang lebih tinggi dan segala sesuatu yang lain akan terjadi. Selain itu, melihat ke belakang, saya pikir tantangan ini adalah sebuah perjalanan. Pada awalnya, saya terpesona oleh 68.3 dan pada akhirnya itu tidak masuk akal. Pesona penurunan berat badan dan dunia hiburan tidak masuk akal bagi saya. Tampaknya terlalu rendah hati. Aku melihat sesuatu yang lebih besar. Aku belajar banyak.
saya itu belajar bagaimana berolahraga secara teratur, apa pengaruhnya terhadap tubuh Anda, bagaimana berjalan membantu, bagaimana massa otot diubah menjadi massa lemak, dan apa itu massa tubuh yang kurus. Saya mengerti bagaimana protein mempengaruhi otot dan bagaimana nutrisi mempengaruhi otak Anda. Saya telah melakukan banyak hal rendah hati, Anda tahu. Aku tidak pernah bisa meletakkan tanganku di atas perutku yang dulu benjolan seperti perutku. Sekarang bisa rata ke bawah. Jadi ada banyak hal yang keluar yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Maksud saya di sini adalah saya menciptakan realitas paralel. Ya, jadi lihat kita sampai 9 Februari dan kenyataan saya adalah saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya tidak bisa mengendalikan diri tanpa makan terlalu banyak makanan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tidak setelah 9 Februari atau 29 Februari. Sebaliknya, ada kenyataan baru. Yang benar adalah saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Tidak gadget, saya tidak sudah melayakannya. Jadi Anda lihat, saya tidak hidup dalam dua realitas. Ini adalah kenyataan saya juga, dan ini adalah kenyataan saya. Jadi saya menciptakan realitas baru. Sekarang yang ingin saya katakan adalah, jika saya mau membutuhkan semua itu yang membutuhkan kenyataan ini, saya memiliki ini di kotak peralatan saya. Ini bukan hal yang mungkin saya baca di buku. Ini adalah sesuatu yang telah saya alami Anda lakukan dengan sangat baik. Luar biasa. Lalu mengapa saya harus berbagi semua ini? Saya melihat orang-orang di sekitar saya terobsesi dengan penurunan berat badan. Tentu saja saya juga ingin ada di mana-mana. Saya melihat banyak teman di lingkaran saya berkata, saya tahu, saya ingin menurunkan berat badan. Beberapa dari mereka telah mengatakan itu selama bertahun-tahun dan tidak kehilangan 1 pon pun. Saya itu telah melihat banyak industri bersaing di sekitar kita menjual produk dan bahkan menjual layanan penurunan berat badan. Menariknya kami memiliki beberapa profesi medis. Anda tahu, meresepkan beberapa obat untuk mengobati diabetes dan menurunkan berat badan. Kau akan dioperasi. Saya menyandak kemana mengatakan bahwa semua dia sudah speaking tiga barait, dia memberitahu Anda betapa terobsesi kita di dunia ini dengan penurunan berat badan ketika kita tahu sepenuhnya atau mungkin kita tidak tahu. Tetapi saya tahu sekarang bahwa ini tidak sesulit yang terlihat. Kau tahu apa yang saya lakukan adalah dramatis dan intens dan saya tidak akan merekomendasikan siapapun untuk melakukannya. Tetapi Anda melakukan nanti hal serupa di bawah kawasan medis atau dalam periode waktu yang lebih lama, seperti 6 hingga 8 bulan, dengan saran yang tepat, dan Anda akan berhasil. Pada akhirnya, penting bagi Anda untuk menemukan fokus yang mencapai tujuan yang ingin Anda capai, fokus pada sistem yang tepat untuk Anda, dan tetap berpegang teguh pada itu. Terima kasih semuanya. Beriman dan bahagia.